Bayangkan seorang raja yang kekuasaannya tak ada tandingannya. Istana megah, pasukan yang terdiri dari manusia, jin, sampai hewan, semua tunduk padanya. Itulah Nabi Sulaiman alaihissalam. Suatu malam, dengan sebuah niat yang sangat mulia, ia bersumpah akan mendatangi semua istrinya. Bukan karena nafsu, tapi demi melahirkan para pejuang tangguh untuk membela agama Allah. Kisah ini sering disebut dengan angka 70, 90, atau bahkan 100 istri. Namun, di balik perbedaan angka itu, ada satu hal yang jauh lebih penting. Satu kalimat singkat yang terlupa diucapkan. Sebuah kelalaian kecil yang membawa pelajaran begitu besar dan menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan di balik ucapan. Insya Allah, kisah ini yang tercatat dalam hadis syahih bermula dari sebuah cita-cita suci. Nabi Sulaiman di puncak kekuasaannya mendambakan generasi penerus yang bukan cuma mewarisi takhta, tapi juga semangat juangnya di jalan Allah. Maka, pada suatu malam, ia mengucapkan sumpahnya. Seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Sulaiman berkata, "Sungguh, malam ini aku akan berkeliling mendatangi istri-istriku, agar setiap dari mereka melahirkan seorang anak lelaki yang akan berjuang di jalan Allah." Niatnya begitu murni. Sebuah visi besar untuk masa depan, di mana ratusan satria pemberani lahir dari darah dagingnya sendiri untuk meninggikan kalimat Allah. Ini bukanlah sumpah yang didasari keinginan duniawi, melainkan sebuah ambisi besar dari seorang nabi dan raja yang hidupnya diabdikan untuk Allah. Kekuatan fisik untuk melakukan hal ini pun adalah anugerah khusus dari Allah untuknya. Tapi di tengah semangat yang berkobar itu, ada satu detail kecil yang terlewat. Jadi, berapa sebenarnya jumlah istri Nabi Sulaiman? Kisah ini memang diriwayatkan dengan beberapa angka. Ada yang menyebut 70, 90, 99, hingga 100 istri. Namun, riwayat yang paling kuat dan banyak dikutip, salah satunya dari Imam Bukhari, menyebutkan angka 100 istri. Para ulama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa perbedaan angka ini bukanlah sebuah pertentangan, melainkan bisa jadi cara pembulatan atau konteks periwayatan yang berbeda. Bahkan dalam kitab-kitab Ahlul Kitab disebutkan bahwa istri Nabi Sulaiman mencapai 1000 orang, terdiri dari 700 wanita merdeka dan 300 hamba sahaya. Jumlah yang luar biasa ini adalah bagian dari ketetapan dan karunia khusus Allah kepada Nabi Sulaiman, yang pada zaman itu juga bisa menjadi simbol pengaruh dan luasnya sebuah kerajaan. Saat sumpah agung itu terucap, disebutkan ada yang mengingatkannya. Sebagian riwayat menyebut sahabatnya, yang ditafsirkan oleh para ulama sebagai seorang malaikat. "Ucapkanlah insya Allah jika Allah menghendaki," kata pengingat itu. Namun, qadarullah, di tengah fokusnya pada cita-cita yang membara, Nabi Sulaiman lupa mengucapkannya, dan ia pun berlalu untuk menunaikan sumpahnya. Kisah ini benar-benar pengingat yang kuat bagi kita semua, tentang bagaimana niat baik sekalipun harus selalu kita sandarkan pada Sang Pemilik kehendak. Kalau kamu merasa konten seperti ini bermanfaat, jangan ragu tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kita bisa terus belajar bersama dari hikmah kisah-kisah para nabi. Nabi Sulaiman pun melaksanakan apa yang telah ia sumpahkan. Dengan kekuatan luar biasa yang Allah anugerahkan kepadanya, ia mendatangi satu persatu istrinya sepanjang malam itu. Harapannya begitu besar, membayangkan lahirnya 100 satria dari malam yang penuh berkah itu. Namun, apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Waktu berlalu, penantian pun dimulai, tapi tak ada satupun dari istri-istrinya yang hamil. Tak ada pasukan satria yang lahir. Tak ada cita-cita besar yang terwujud malam itu. Kecuali satu, hanya satu orang istrinya yang mengandung. Dan ia pun tidak melahirkan seorang pejuang yang gagah perkasa. Ia melahirkan setengah anak manusia, sebuah istilah yang ditafsirkan sebagai bayi yang lahir dalam keadaan tidak sempurna atau cacat. Sumpah yang agung itu, dengan niat yang begitu mulia, berakhir dengan hasil yang sama sekali tidak diharapkan. Kegagalan ini menjadi sebuah tamparan kesadaran bagi Nabi Sulaiman. Ia, seorang nabi yang begitu taat, langsung menyadari kehilafannya. Bukan karena niatnya yang salah, tetapi karena ia terlalu bersandar pada kemampuannya sendiri dan lupa menyertakan kehendak Allah dalam rencananya. Ia lupa mengucapkan kalimat singkat yang menjadi kunci segala urusan.
insya Allah. Rasulullah Muhammad saat menceritakan kisah ini kepada para sahabat, memberikan penegasan yang menjadi inti dari pelajaran ini. Beliau bersabda, andai saja ia Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, niscaya sumpahnya tidak akan gagal dan keinginannya akan terwujud. Peristiwa ini adalah teguran penuh kasih dari Allah, bukan hanya untuk Nabi Sulaiman, tapi untuk kita semua. Ini menjadi bukti bahwa bahkan seorang nabi dengan segala keistimewaan dan anugerahnya tetaplah seorang hamba yang 100% bergantung pada kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya, kisah ini bukanlah tentang sebuah kegagalan, melainkan tentang pelajaran abadi. Hikmah utamanya begitu jelas, betapa pentingnya mengucap insya Allah dan menyandarkan setiap rencana. Harapan dan janji kita hanya kepada Allah. Ucapan ini bukan sekadar pemanis bibir, melainkan pengakuan tulus dari hati bahwa kita sebagai manusia tidak punya daya dan upaya apapun kecuali atas izinnya. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk tidak pernah sombong dengan kekuatan, rencana, atau kemampuan yang kita miliki. Nabi Sulaiman punya niat yang mulia dan kekuatan yang dahsyat, tapi tanpa ridha Allah, semua itu tak berarti apa-apa. Dan yang terpenting, ini adalah cerminan indahnya adab seorang hamba kepada Tuhannya. Dengan mengatakan insya Allah, kita menyerahkan hasil akhir dari setiap ikhtiar kita kepada Zat yang Maha Tahu apa yang terbaik. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Sulaiman ini untuk senantiasa melibatkan Allah dalam setiap langkah kehidupan kita.